in King James Version, but above all pursue his kingdom and righteousness, and all these things will be given to you as well. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dicari paling pertama, utama, prioritas dari manusia ini? Pertanyaan ini bukan hanya membawa kita pada satu pemikiran yang dangkal, melainkan lebih daripada itu, jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan akan mengalirkan semua, bahkan atau setidaknya sebagian besar daripada pikiran kita, hati kita, tenaga kita alirkan ke apa yang kita anggap sebagai priority di dalam hidup ini. Jadi, waktu saya bertanya kepada saudara, apa yang utama, apa yang menjadi prioritas di dalam hidup ini, maka saudara harus bisa untuk berefleksi, merenungkan secara mendalam, kemudian mendapatkan satu jawaban yang sah, yang pasti di dalamnya, sebab dengan jawaban daripada pertanyaan itu, hidup saudara akan dialirkan ke situ. Sekali lagi, apa yang menjadi prioritas kehidupan kita? What's the priority of our life? Selama Tuhan beri kepada kita, apa? Itu sebab kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema prioritas kehidupan. Priority of life. Apa itu? Apa yang menjadi prioritas kita? Ayat firman Tuhan menyampaikan kepada kita. Saya sudah bacakan untuk kita sekalian. Tetapi saudara, banyak kali fakta yang terjadi di lapangan tidak begitu. Ayat yang saya baca sebagai klimaks dan solusi daripada apa yang Tuhan kehendaki kepada umatnya untuk ditaati, untuk dilakukan. Tetapi faktanya tidak begitu, sehingga muncullah ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus di bukit. Khotbah di bukit. Faktanya dan potensi-potensi fakta yang ada pada waktu itu ketika Tuhan menyampaikan firman ini, kita melihat setidaknya dua kelompok besar yang mendengarkan khotbah ini. Kalau ditambah satu lagi, tiga kelompok. Yang pertama, mereka adalah kaum petani. Yang kedua, mereka adalah nelayan. Yang ketiga adalah kaum pelajar. Tetapi dari tiga kelompok ini mempunyai orientasinya masing-masing, prioritasnya masing-masing. Mereka punya itu. Petani, mereka banyak kali khawatir. Bisakah panen mereka bagus? Apakah iklim mendukung? Lalu apakah tidak ada gangguan di dalam melewati kehidupan mereka? Itu satu. Nelayan juga begitu. Melihat cuaca tidak bagus, menimbulkan kekhawatiran. Atau setidaknya potensial daripada kekhawatiran muncul di dalam fakta yang demikian. Kalau kaum pelajar juga demikian. Intinya, daripada semua yang disampaikan di situ, Tuhan mengajarkan supaya manusia tidak khawatir akan hidupnya. Saya tidak mengatakan kita sama sekali tidak mungkin punya kekhawatiran. Kekhawatiran itu alami. Tetapi poin penting, bagaimana kekhawatiran itu dihandle, dimitigasi begitu rupa, sehingga tidak menguasai hidup kita. Dan merasuk kita, pada akhirnya kita melupa esensi yang terpenting daripada kehidupan kita ini. Di situ poinnya. Saudara, kalau kita perhatikan struktur daripada ayat dan setidaknya perikop yang ada di dalamnya itu Matius 6 ayat 33, itu pertama ada potensi atau fakta-fakta yang terjadi sebagai persoalan, sebagai tantangan, sebagai masalah. Ini yang terjadi. Kemudian dari potensi atau fakta yang ada itu, maka timbullah rasa. Rasa yang timbul adalah kekhawatiran. Maka Tuhan bilang jangan khawatir. Lihatlah burung di udara, lihatlah bunga bakung. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Jangan khawatir. Tetapi tidak cukup. Lalu Tuhan sampai pada klimaks ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dicari dunia? Ingat, waktu kita mencari Allah, itu yang dicari dunia ini akan mengalir, ditambahkan kepada mereka yang mencari Allah. Itu hal yang berbeda. Saudara, setelah itu ditegaskan lagi pada ayat yang ke-34, ingat, kesusahan sehari, kesusahan hari ini, cukuplah hari ini. Banyak kali kita juga terlampau khawatir, karena kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Tetapi dia udah pikirkan seolah-olah itu sudah kejadian. Maka banyak kali kita ini khawatir bukan oleh fakta, tetapi oleh pemikiran dan tekanan pikiran yang sudah memikirkan jauh melampaui apa yang sedang terjadi. Hari ini kita masih bisa makan 3 kali sehari, 2 kali sehari, masih bisa minum, masih bisa berkumpul di dalam ruangan ini. Tetapi kita sudah pikir terlalu jauh. Kita perlu punya planning. Bukan itu yang saya maksudkan. Tetapi saking pikir, pada akhirnya membawa dia pada kekhawatiran. Ini yang Tuhan bilang, kesusahan sehari, cukuplah sehari. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak boleh bijak untuk menyikapi hari ini dan hari besok. Tidak.
Kita harus menyikapinya dengan bijak. Kita hidup hari ini, di sini, saat ini. Ngapain kita terlalu pusingkan dengan yang ada di depan? Perencanaan harus matang, tetapi jangan bikin itu menjadi satu kekhawatiran ketika kita pikirkan masa depan. Tetapi sekaligus juga, kita tidak boleh hidup di masa lalu. Karena masa lalu seringkali menangkap kita, menjerumuskan kita, dan mengacaukan kita. Pada akhirnya kita tidak bisa move on, pada akhirnya kita tidak bisa untuk secara optimal memuliakan Tuhan dalam hidup. Itu hal yang berbeda. Sekarang kita coba perhatikan bagian-bagian dari ayat ini. Dikatakan, carilah dahulu. Saudara, dikatakan, but above all, pursue his kingdom and rightness. Jadi di atas semua yang kita mau cari, di atas semua yang kemungkinan bisa ada, semua fakta dan kejadian yang ada, di atas semua itu, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Di situ carilah dahulu dalam konteks ada kontinuitas, lalu ada konsistensi. Jangan cari Tuhan pada hari Minggu saja, tetapi cari Tuhan setiap hari. Cari Tuhan seluruh hidup. Kadang orang Kristen hanya cari Tuhan satu kali saja dalam 7 hari, yaitu pas hari Minggu. Sudah begitu hari Minggu, mungkin ibadahnya tidak sampai 2 jam. Tetapi seringkali orang Kristen saat mengikuti ibadah seperti cacing kepanasan. Siapa yang teleponnya? Siapa yang kontaknya? Oh, jangan-jangan ada begini. Itu yang difirmankan oleh Tuhan. Jangan pikirkan itu terlampau daripada yang semestinya. Waktu saudara ada di dalam sini, hadirlah di sini, bukan hanya fisik, tetapi pikiran saudara ada di sini. Hati saudara ada di sini. Dan waktu di sini adalah untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya. Itu yang Tuhan maksudkan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kontinuitas. Setiap hari saudara harus berlutut, berdoa, dan mencari kehendak Tuhan sebelum melakukan semua aktivitas. Itu yang disebut sebagai mencari Tuhan. Juga dalam aktivitas kita selalu mempertanyakan apakah apa yang kita lakukan ini mempermuliakan Tuhan atau tidak. Maka kata carilah dahulu berkaitan dengan prioritas. Prioritas utama kita apa? Karena dari prioritas itulah yang akan mengendalikan kita, membawa kita pada satu tujuan prioritas itu tadi. Tanyakan pada diri masing-masing, apa yang menjadi prioritas dalam hidup ini? Karena saudara pasti akan habiskan banyak waktu di situ, habiskan banyak tenaga di situ, bahkan banyak kali akan terbawa dan terlena di dalam satu kondisi dan keadaan oleh karena prioritas itu. Tetapi terpujilah Tuhan jikalau saudara memang punya prioritas yang kekal, yang tidak kelihatan oleh manusia, tapi Tuhan perhitungkan. Dan itu kita yang tahu antara Tuhan dan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, prioritas utama bukan hanya urutan waktu, tetapi juga kepentingan. Sekali lagi, prioritas bukan hanya soal waktu, tapi kepentingan. Saudara, coba aja perhatikan dalam hidup. Ada yang undang saudara untuk melakukan sesuatu. Lalu saudara bilang, oh minta maaf saya sibuk. Mengapa saudara tidak bisa menghadirinya? Karena saudara tidak memprioritaskannya. Karena saudara tidak menempatkannya pada level yang lebih tinggi. Maka ketika ada sesuatu begitu, kadang kita biasa saja. Tapi kalau kita memprioritaskan, kita bisa untuk meng-cut atau menyesuaikan jadwal kita supaya kita bisa mengikuti ini. Saya waktu dikasih jadwal setiap bulan oleh saudara, oleh Bapak Ibu majelis di tempat ini, itu menjadi prioritas. Saudara setiap minggu ada ikut ibadah karena saudara melihat itu sebagai prioritas. Tetapi coba kalau saudara tidak memaknainya sebagai prioritas. Walaupun hari Minggu tidak kerja, walaupun hari Minggu tidak ada kegiatan apa, tapi saudara akan pakai hari Minggu sebagai tidur santai-santai saja. Oh, mumpung libur. Padahal sebenarnya Tuhan hanya minta dari 7 hari itu, 1 hari pun tak sampai. Maksimal 2 jam. 2 jam itu pun masih banyak distorsi yang kita alami saat ada dalam ruangan ini. Apalagi katakanlah sekarang agak-agak panas, saudara merasakan. Bisa jadi itu akan mempengaruhi alur pikiran saudara pada akhirnya tidak mendengarkan firman dengan baik. Itu salah satu contoh. Tetapi waktu kita menentukan, oh ini adalah prioritas saya, maka pandangan kita ke situ, pendengaran kita tertuju ke sana, hati kita ke situ, pikiran kita terarah kepadanya. Itu yang disebut sebagai prioritas. Tapi sekali lagi sebagai pertanyaan refleksi, apa prioritas saudara dalam hidup? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Harusnya itulah yang jadi prioritas. Sekarang kita perhatikan apa yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan bicara sekedar satu tempat lalu kita ada di situ, tidak. Tapi itu bicara tentang pemerintahan Allah yang absolut kepada hidup saya dan saudara. Jangan bilang saya hidup sebagai anak dari kerajaan Allah, sebagai anggota dari kerajaan Allah, kalau tidak mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah, kalau tidak mencerminkan bahwa Allah yang perintah hidup kita. Karena ketika kita mengatakan aku mencari kerajaan Allah, maka saudara menundukkan diri kepada perintah dan otoritas daripada kerajaan itu. Dan kerajaan Allah mempunyai undang-undangnya. Undang-undangnya melampaui standar yang ditentukan oleh manusia, oleh dunia ini. Maka saudara kalau hidup di dalam standar undang-undang Allah sebagai bagian dari perlakuan yang semestinya sebagai anak Allah,
sebagai anggota kerajaan Allah, maka harusnya kita akan sangat meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dunia. Mengapa? Sekali lagi, karena nilainya lebih tinggi daripada nilai yang ada di dunia ini. Dunia menentukan standarnya seperti ini, tapi firman Tuhan menentukan standarnya lebih tinggi. Dunia mengatakan, engkau baiklah kepada orang yang baik kepadamu. Tapi kalau ada orang yang tak baik kepadamu, ya cueki aja, biarkan saja. Yang penting, engkau jangan memperlakukan dia sebagai seorang penjahat. Yang penting jangan engkau pukul ya. Jangan engkau menggunakan kekerasan ya. Itu kan poinnya dari dunia. Tapi firman Tuhan bilang apa? Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 6. Masih pasal yang sama. Ayat yang ke-44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu kan standarnya tinggi sekali. Sudah coba pikirkan. Orang sudah sakiti kita. Sudah hina-hina kita. Merendahkan martabat kita. Lalu Tuhan datang dengan firman-Nya. Kasihi dia ya. Doakan dia ya. Itu standarnya tinggi sekali. Hanya orang yang mempunyai nilai yang tinggi yang bisa melakukan. Orang murahan, orang yang rendah tidak mungkin menghidupinya. Sekarang saya dan saudara ada sebagai orang yang tinggi value-nya, yang tinggi nilainya. Maka peganglah standar Allah, bukan standar dunia. Apa yang Allah katakan, lakukanlah. Karena itu pasti diterima oleh dunia. Kalaupun tidak diterima, itu karena mereka cacing kepanasan. Tetapi standar dunia, aturan dunia, pasti menerimanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, taat pada kuasa dan pemerintahan Allah. Itulah yang dimaksudkan, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan sekali lagi, taatnya bukan pada hari Minggu saja. Lalu Senin sampai Sabtu buat dosa sepuas hati, sesuka hati. Lalu nanti pikir, oh hari Minggu saya datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Memangnya Tuhan ini adalah jongos kita? Memangnya Tuhan ini sesuai dengan apa yang ada di hati dan pikiran kita? Sehingga kita pikir, oh Tuhan akan melakukan apa yang saya inginkan, yang saya konsepkan. Kita mendangkalkan pikiran tentang Tuhan. Kalau Tuhan katakan ini, maka itu harus kita lakukan. Kalau Tuhan bilang, biarkanlah Tuhan merajai hidup saudara, menguasai hidup saudara, biarkanlah Tuhan memerintah hidup saudara, maka itu adalah ya dan amin. Tidak ada, oh Tuhan, tunggu dulu. Oh Tuhan, kalau begini bagaimana? Kalau Tuhan sudah mengatakan begitu, pasti yang terbaik bagi kita. Maka kita harus lakukan. Saudara, waktu ini disampaikan kepada mereka yang banyak mendengar waktu itu. Yesus berkhotbah di atas bukit. Itu dalam tafsiran mengatakan bukit itu adalah bukit Tabga. Itu radiusnya sekitar 2-3 meter dari 2-3 kilometer dari kota terdekat daripada bukit itu. Yang cukup jauh bisa sampai 15 kilometer untuk sampai kepada bukit itu. Dan waktu itu tidak ada motor, tidak ada mobil. Orang harus berjalan kaki untuk sampai kepada tempat di mana Tuhan berkhotbah. Tapi mereka dengan kesukaan datang ke situ. Tapi pertanyaannya, apa tujuanmu datang ke sini? Tuhan katakan, apa prioritasmu datang ke bukit ini untuk mendengarkan khotbahku? Apa? Lalu sekarang kita juga ditanya oleh Tuhan, apa motivasi kita ada di sini? Apa prioritas kita sehingga kita ada di sini? Waktu itu, tidak sedikit orang mencari Tuhan Yesus. Bukan karena cinta pengajarannya, bukan karena cinta pribadinya, tapi karena mereka ingin melihat mujizat. Mereka ingin disembuhkan. Mereka ingin supaya mereka diberi makan kenyang, diberi minum dan hilang hausnya. Jadi masih pada level-level yang paling bawah, pada hal-hal yang lahiriah. Itu yang mereka cari. Maka ketika Tuhan tidak melakukan itu, dan Tuhan memberikan khotbah yang keras, mereka mulai meninggalkan Tuhan satu persatu. Sedikit yang betul-betul tetap bertahan di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena motivasi mereka datang kepada Tuhan tidak beres, tidak benar. Mereka datang untuk mencari kenyang, mereka datang untuk mencari berkatnya, tetapi tidak mencari Tuhan. Ini perbedaan. Kita di sini, ada di ruangan ini. Pastikan orientasi kita. Kita ada di sini untuk mencari Tuhan dan perkenanannya. Bukan untuk minta berkatnya saja. Ingat, berkat itu berdasarkan ayat itu adalah tambahan, bukan yang utama. Tapi Tuhan tahu apa yang dia harus lakukan bagi anak-anaknya, khususnya anak-anak yang betul menunjukkan identitasnya sebagai orang Kristen. Ini hal yang berbeda. Saudara, perhatikan, selain kerajaannya dikatakan kebenarannya. Singkatnya, kebenaran ini adalah hidup sesuai standar Allah. Sekali lagi, mencari kebenaran Allah adalah hidup sesuai standar yang ditentukan oleh Allah. Apa yang Tuhan inginkan, itulah yang kita pegang. Jadi pertanyaannya, nilai apa yang saya dan saudara pegang sampai hari ini? Apakah itu nilai Tuhan atau nilai dunia? Dan ini pasti akan terlihat di dalam kualitas hidup kita seperti apa. Waktu kita memegang value yang tinggi ini, maka ini pula akan menggerakkan hidup kita. Sehingga kualitas hidup sebagai anak-anak Tuhan akan muncul di situ.
Kualitas hidup sebagai anggota daripada kerajaan Allah pasti berbeda. Tadi Pastor Roger mengatakan bahwa kita harus menunjukkan perbedaan kepada dunia ini. Karena dunia ini berjalan sesuai dengan maunya. Tetapi kita berjalan sesuai dengan His Kingdom. Sesuai dengan apa yang dibilang oleh Tuhan sebagai bagian dari kerajaannya. Itulah saya dan saudara. Hukum mana, prinsip mana, nilai mana yang kita pegang. Karena tidak mungkin kita akan berpegang pada perintah dan keinginan dunia kalau kita menamai diri kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kalau kita menamai diri sebagai anggota daripada kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah punya standarnya. Mari kita menghidupinya karena itu yang Tuhan inginkan. Lalu sekarang terakhir. Dari kita sudah mencari kerajaan Allah, lalu mencari kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu yang mana? Sebenarnya itu ada konklusi daripada apa yang Tuhan sudah sampaikan sebelumnya. Semuanya itu adalah semua yang dicari oleh manusia dunia ini. Semua yang difokuskan oleh dunia ini. Ini akan ditambahkan kepadamu. Coba perhatikan ya. Ini perbedaannya. Waktu kita mencari Allah, mencari kerajaannya, menghidupi kebenarannya di dunia ini, maka yang dicari oleh dunia akan mengikut. Tapi kalau saudara fokuskan kepada apa yang dicari dunia ini, saudara kehilangan nilai yang kekal. Saudara tidak mempunyai rajutan dalam kekekalan. Itu perbedaannya. Tapi ketika kita fokus kepada Allah, semua yang dicari manusia, makanan ikut, minuman ikut, semua yang dicari, perlindungan dan lain sebagainya, akan mengalir mengikuti orang yang mencari Allah dan kebenarannya. Dan ini berkaitan dengan kualitas. Dan kualitas hidup. Ini artinya kita harus memaknai hidup ini seperti yang Tuhan inginkan. Kita tidak sekedar hidup, tarik nafas, buang nafas, makan, minum, tidur, bangun, dan seterusnya. Tapi ada nilai yang kita pegang. Nilai inilah yang mendrive kita untuk sampai kepada satu tujuan yang Tuhan inginkan bagi kita. Semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalau demikian, apakah kita tidak perlu cari uang? Tidak perlu kerja? Tidak perlu studi? Saya mau berdoa sajalah. Biarkan ini sebagai bagian dari kerajaan Allah, mencari Allah demikian adanya. Itu adalah kerangka salah berpikir dari bagaimana memahami yang dimaksudkan oleh ayat ini. Waktu Allah mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan supaya kita malas-malas. Bukan supaya kita tidur bangun. Bukan supaya hanya berdoa sepanjang waktu lalu tidak bekerja. Bukan itu. Karena ada satu prinsip dalam bahasa Latin dikatakan, ora et labora. Engkau harus berdoa dan bekerja. Berdoa tidak cukup, harus bekerja. Bekerja juga kosong tanpa doa. Maka dua ini harus betul-betul terkombinasi dalam hidup kita. Barulah kita menemukan esensi dari apa makna kehidupan ini, saudara. Ini yang terpenting. Tapi banyak kali orang lupa, orang abai. Padahal ini yang terpenting. Bukankah Tuhan sendiri juga mengatakan, hei pemalas, kau pergi kepada semut. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Kalau ada di antara kamu yang tidak bekerja tapi mau makan, jangan kasih makan, firman Tuhan bilang. Itu ada firmannya. Maka ora et labora dan mencari kerajaan Allah tidak sama dengan malas-malas, tidak sama dengan pangku tangan lalu cari berkat dengan tangan di bawah seperti ini. Tidak. Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Cari kerajaan Allah. Bukan hanya berdoa, tapi juga harus bekerja. Tapi dalam bekerja, perhatikan orientasimu. Di dalam pekerjaan pun orientasinya mempermuliakan Tuhan. Kalau begitu, dunia akan melihat orang ini punya kualitas. Saudara, berkat yang seperti itu akan mengikuti orang yang berkualitas. Ini konsep yang ditanamkan oleh dunia. Orang yang menghambakan diri kepada uang, kepada mamon, akan terus diperhamba olehnya kecuali dia sadar. Tetapi orang yang menghambakan diri kepada Tuhan, ini yang firman Tuhan bilang tadi, maka yang lain akan ikut. Karena kita punya kiblat yang kuat, yaitu Tuhan kita. Sekarang kita bertanya, siapa yang menjadi kiblat kita? Kemana arah hidup kita? Apa prioritas dalam hidup kita? Tuhan Yesus memberikan satu gambaran yang bagus sekali tentang kekhawatiran, tetapi sekaligus juga bekerja. Tuhan bilang, pandanglah burung-burung di langit. You can see the sparrow in the sky. And you can see the flower on the field. Lihatlah burung di udara. Lihatlah bunga bakung di ladang. Mereka dijaga oleh Tuhan. Mereka dilindungi oleh Tuhan. Burung pipit tidak menanam, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung, lihatlah, dia tumbuh kadang secara liar, tetapi bunganya begitu indah, bahkan melebihi kemegahan daripada seorang raja. Tapi kadang orang salah paham, oh kalau begitu mereka diberkati oleh Tuhan, mereka dijaga oleh Tuhan, saya pun begitu. Karena begitu, biarkanlah saya malas-malas dan tidak melakukan sesuatu yang lebih daripada itu, karena Tuhan pasti cukupkan saya.
Ini sekali lagi salah kaprah. Saudara, lihatlah burung di udara. Adakah burung yang berdiam di dalam sangkarnya lalu dia bisa hidup? Tidak ada. Burung itu harus kepakkan sayapnya. Ini yang disebut bekerja. Dia harus mencari makan. Lalu Tuhan pelihara, dia hidup. Sama seperti bunga bakung. Akarnya harus mencari air. Dia harus melewati fotosintesis. Lalu pada akhirnya dia bisa bertumbuh menghasilkan bunga yang indah. Ada satu pesan daripada Tuhan. Jangan khawatir, tetapi bekerjalah seperti yang Tuhan inginkan. Tidak boleh malas, tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh mengabaikan waktu yang Tuhan beri. Waktu itu sangat berharga untuk kita. Pakai dengan sebaik-baiknya. Karena dengan itulah menjadi cerminan siapa saya, siapa saudara. Waktu 24 jam dikasih kepada semua orang. Tetapi yang menjadi pembeda, ada orang yang pakai waktunya dengan sia-sia. 1 kali 24 jam itu tidak ada produktivitas. Malas-malasan saja. Tetapi ada orang yang dikasih waktu begitu. Dia terus mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Lalu pada akhirnya dia sampai pada versi terbaik yang Tuhan inginkan. Dan pada akhirnya, kalau yang seperti ini, yang lain akan ikut. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan kepada kita. Saudara, perhatikan kepada masing-masing. Apa versi terbaik yang Tuhan inginkan kepada saudara? Apa? Lalu kejarlah versi itu. Karena itu yang dimaksud bagian kata lain dari mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 3 hal saya singkatkan berkaitan ayat ini. Yang pertama, prioritas haruslah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita mengalami disorientasi ini, maka kekhawatiran, kegelisahan, duka, kekecewaan akan muncul. Tapi waktu saudara mempunyai prioritas hanya kepada Allah, di situ ada ketenangan, di situ ada jalur yang benar menuju pada kekekalan. Lalu yang kedua, kebenaran Allah mengubah gaya hidup kita. Ini yang istimewa. Kebenaran Allah mengubah gaya hidup kita. Coba saudara perhatikan, bagaimana gaya hidup kita, our lifestyle before. Apakah masih sama? Atau hari ini sudah ada perubahan, lalu ke depan akan makin lebih baik lagi. Kalau orang tidak belajar, dari dulu hidupnya begitu, sekarang begitu, nanti juga demikian adanya. Orang ini tidak mengerti dan acuh tak acuh dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Tapi waktu orang tahu, oh saya dulu begini, maka saya harus terus mengasah sampai pada waktu yang Tuhan inginkan, menjadi versi yang Tuhan inginkan, terus bertumbuh. Seperti itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Kalau tidak ada perubahan dari pola pikir, dari sikap hidup, gaya hidup, maka apa yang mau kita andalkan di hadapan Tuhan? Memang tidak ada yang kita perlu andalkan. Tetapi Tuhan menginginkan adanya perubahan gaya hidup oleh karena kita mengenal kebenaran Allah. Oleh karena kita adalah anggota dari kerajaan Allah. Tidak mungkin kita sama lagi dengan dunia. Kita harus berbeda. We make different. Kita membuat satu perbedaan yang pasti ini akan mencolok. Pastor Roger kesumba untuk menolong. Kalau bukan karena panggilan iman, karena bukan karena kita sesama anggota kerajaan Allah dan tim tentunya. Maka untuk apa capek-capek ke tempat itu? Di sana panas, sumba panas, kering kerontang. Dan orangnya juga agak-agak keras. Tantangannya pasti banyak. Mungkin Pastor Roger lihat ada orang jalan pakai palang begini. Yang tidak biasa dengan begini lihat, waduh ini bahaya. Tetapi mereka punya satu komitmen untuk ke sana. Kita juga dari versi yang lain. Apa yang Tuhan taruh di hati kita? Apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan? Coba sudah pikirkan. Lalu setelah itu mari kita alami, lalu buahi. Lalu ada tindakan aksi nyata. Karena itu yang Tuhan inginkan. Ada perubahan dari gaya hidup kita. Ya mungkin kita sama. Kita tidak sama seperti yang dulu. Hari ini sudah berbeda. Bahkan kalau dibandingkan hari ini dengan 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, itu juga pasti akan ada perbedaan. Ada perubahan, ada perbedaan. Ini yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara. Lalu yang ketiga, pemeliharaan Allah adalah janji, bukan transaksi. Saudara perhatikan baik kalimat ini. Pemeliharaan Allah adalah janji, bukan transaksi. Oh, saya melakukan ini supaya Tuhan. Itu transaksi namanya. Kita mau coba jual beli dengan Tuhan. Lalu nanti kalau Tuhan tidak genapi, tidak penuhi apa yang sesuai dengan keinginan saya, kecewa. Pada akhirnya saya sakit hati dengan Tuhan. Saya kecewa dengan Tuhan. Saya tidak mau untuk beribadah lagi. Dia tidak sesuai dengan apa yang saya konsepkan. Itu salah kita. Mengapa kita konsepkan dengan cara yang salah? Padahal Allah tidak pernah untuk bisa kita tuntut sesuatu daripadanya. Ini adalah hasil alami. Waktu dikatakan bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, itu adalah hasil alami daripada proses kehidupan. Bukan ujuk-ujuk sebagai satu bagian dari transaksional dengan Tuhan. Tidak. Bukan begitu. Jadi di sini tidak ada syarat timbal balik. Tidak ada. Tapi itu adalah hasil alami karena Tuhan melihat hati. Tapi saudara, kalaupun kita sudah melakukan yang terbaik, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, lalu
tidak datang yang ditambahkan itu. Tak kunjung-kunjung datang yang mau ditambahkan itu. Jangan kecewa. Jangan kecil hati. Karena orientasi kita, prioritas kita bukan pada yang ditambahkan, tapi pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita sedang berjalan menuju yang baka, menuju yang kekal. Mata hati kita tertuju ke sana, bukan kepada hal-hal yang demikian. Tapi kalau Tuhan beri, maka pertanggungjawabannya itu harus mempertanggungjawabkannya dengan baik. Karena itu yang Tuhan inginkan. Saudara, saya akan tutup. Saya sampaikan satu pernyataan penting dari Agustinus. Ini Bapak Gereja. Dia mengatakan begini, ketika engkau mencari hal dunia, engkau akan kehilangan hal surgawi. Tetapi ketika engkau mencari hal surgawi, engkau mendapatkan keduanya. Itu menarik. Saya ulang. Ketika saudara mencari hal duniawi, engkau kehilangan hal surgawi. Tapi saat saudara mencari hal surgawi, dua-duanya saudara dapat. Itu ayatnya katakan begitu. Yang surgawi dapat, yang duniawi juga ngikut. Uang itu ikut pada orang yang berkualitas. Uang itu ikut pada orang yang takut Tuhan. Yang mana yang kita pilih? Kita mau seperti apa? Kita sendiri yang tentukan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Dan saya sebagai seorang hamba Tuhan tak mungkin bisa memaksakan saudara ada di pihak mana. Tetapi saudara sendiri yang menentukan. Mau yang mana? Mencari hal surgawi, keduanya dapat. Atau mencari hal duniawi, lalu saudara kehilangan segalanya. Pilihlah yang terbaik. Jika Allah menjadi prioritas, kita akan menemukan keseimbangan dalam hidup. Bukan tidak ada masalah, tapi seimbang. Karena Allah menjadi prioritas kita. Jika tujuan hidup kita adalah Allah, maka segala kebutuhan akan menjadi tambahan daripada Tuhan. Pilihlah yang terbaik. Tapi bukan hanya sekedar pilih. Lakoni, taati, jalani, hidupi. Tuhan memberkati. Amin.